Amin. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah sampaikan, tahun 2010 saya ke tempat ini. Saat itu tidak pernah berpikir akan bisa kembali lagi ke sini. Sudah 13 tahun yang lalu. Lalu tadi malam adik saya alumni dari kampus kami STT KSM Santosa Asih dengan berderai air mata dia berkata kepada saya, "Kakak, sampaikan salam kepada Om Rudi dan juga kepada jemaat, namanya Christian Alvino." Dia kurang lebih bersama-sama dengan Bapak Ibu sekitar 7 bulan ya. PPL pada tahun 2016. Jadi kampus kita berada di Jalan Condet Raya nomor 17 Jakarta Timur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Jakarta berkabar supaya kita bisa bertemu. Dan silaturahmi kekeluargaan kita tidak terputus. Amin. Demikian perkenalan kita yang cukup panjang. Bapak Ibu saudara-saudari, kita memasuki masa-masa pranatal, masa Advent. Kita memasuki peristiwa yang sangat luar biasa dan ini akan dirayakan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Pernak-pernik Natal sudah melengkapi semua tempat, baik di Indonesia, baik juga di seluruh dunia. Puji Tuhan, penerimaan akan kekristenan semakin banyak diterima di seluruh seantero jagat raya ini. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan bukti bahwa Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dia bangkit dan juga naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudusnya sampai saat ini kita bisa berada sekalipun di Labuan Bajo, sekalipun di kota Medan, sekalipun di Jawa, Tuhan itu sama, Tuhan yang kita sembah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang tokoh yang tidak terlepas dari Natal ini. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang berasal dari Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Kita baca ayat yang sini saja. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai 26 sampai 38. Bapak Ibu, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau suara saya agak mendengung. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Sedemikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari, mungkin kita tidak pernah lupa dengan cerita ini. Dari sekolah minggu, dari kita kecil kita sudah mendengar bagaimana Maria dipanggil oleh malaikat. Dinyatakan bahwa dia akan hamil, mengandung dan melahirkan seorang bayi. Sampai saat ini kita dengar peristiwa ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria saat ini? Saya memberikan topik kecil sebagai tema, bertindak seperti Maria. Bapak ibu yang tercinta yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa tahun kita sudah merayakan Natal? Adakah di antara kita yang sudah berusia 80 tahun? Adakah yang berusia 70 tahun, 60 tahun? Ada yang berusia 21 tahun. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah dan mukjizatnya tidak pernah terhalang oleh usia. Amin. Elizabeth yang sudah lanjut umur, yang dikatakan orang mandul, Tuhan nyatakan mukjizatnya dengan mengandung. Maria yang belum bersuami, yang masih perawan, Tuhan buat mukjizat untuk hamil, mengandung. Apa yang menjadi rencana Tuhan Bapak Ibu? Pernahkah kita terpikirkan dengan itu? Elizabeth yang usianya lanjut, hamil, mengandung, yang dinyatakan dia mandul. Tetapi Maria yang belum bersuami, yang seharusnya belum boleh mengandung, tapi Tuhan buat mengandung. Sesuatu yang memang di luar akal nalar manusia Bapak Ibu. Saya percaya kalau Bapak Ibu bukan lahir di Labuan Bajo, Bapak Ibu tidak pernah terpikirkan waktu kecil akan transmigrasi ke Labuan Bajo, betul? Betul? Saya kebetulan teman Kak Kiki, Marlina Purukan ya, ponakannya Pak Rudi juga. Saya waktu kecil tidak pernah memiliki mimpi untuk berdiri di depan orang menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Saya tidak pernah. Bahkan Bapak Ibu ini sungguh beneran. Saya dulu waktu masih kecil suka bernyanyi. Sampai sekarang masih suka bernyanyi. Tetapi saya gemeteran kalau berdiri di depan orang. Tetapi Tuhan kenapa sepertinya memaksa seorang Triana untuk masuk sekolah teologi dan saya disuruh memimpin pujian yang benar-benar menurut saya itu tidak bisa. Lalu saya ke Jakarta, kami kuliah bersama-sama dengan tim kami beberapa kali melayani. Kak Kiki ini selalu memaksa saya, kamu khotbah nang. Aduh saya gemeteran, ini bagaimana caranya berkhotbah ini. Tetapi wonderful, Tuhan memakai apa yang tidak bisa menjadi bisa. Amin Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu mungkin sedang memulai bisnis kecil. Amin. Mungkin enggak Tuhan? Bisa enggak Tuhan? Bahkan mungkin Bapak Ibu. Ada yang sudah beberapa tahun berkeluarga belum mempunyai keturunan. Saat ini firman Tuhan Maria mengingatkan kita, tiada yang mustahil bagi Allah. Amin. Kita akan belajar hari ini bagaimana bertindak seperti Maria. Bapak Ibu yang pertama, slide next. Apa itu? Maria percaya dan taat karena mengenal Allahnya. Bapak Ibu, Maria memilih percaya sekalipun terlihat tidak mungkin. Itu yang pertama. Dari Maria percaya. Yang kedua, dia memilih taat dan menerima apa yang menjadi keputusan Allah Bapak Ibu. Kenapa Maria bisa menerima dan mendengarkan, melakukan dan pasrah kepada Tuhan? Berserah kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau kita ketemu, kita nih ya, kita belum kenal. Kalau kita ketemu di mall, Di sini ada mall ya, ada swalayan apalah namanya.
Atau di tepi pantai lah ya, di puncak Waringin kemarin. Kalau kita ketemu Bapak Ibu saya mintain nasi, Pak bagi dong nasinya. Saya belum makan 3 hari, Bapak Ibu mau kasih enggak? Belum tentu, betul? Benar? Tetapi kalau Bapak Ibu ketemu Om Rudi di sana, Om, lagi di sini Om, makan yuk. Tapi saya bawa teman, lalu Pak Rudi ngenalin saya. Bapak Ibu ajak saya makan gak? Pasti ajak. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu kenal Om Rudi. Betul? Sekalipun Bapak Ibu tidak kenal saya, tapi Bapak Ibu kenal Om Rudi. Bapak Ibu tahu siapa Om Rudi. Tapi kalau yang datang saya sendiri, belum tentu Bapak Ibu kasih saya makan. Kenapa? Karena begitu kenalnya kita dengan Om Rudi. Begitu kenalnya Maria kepada Tuhan, apapun yang Tuhan katakan. Maria, yes. Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. That is the first. Itu yang pertama. Mengapa Maria mendengar? Mengapa Maria mau? Akhirnya melakukan. Karena Maria mengenal siapa Tuhan yang berfirman. Karena Maria tahu Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada Maria. Maria mengerti Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang mencelakakan Maria, Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini sedang berdoa untuk apa? Sedang bergumul untuk apa? Mari tanya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan percayalah apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Kemarin kami cerita-cerita dengan Om Rudi. Beliau sudah punya pelayanan di Kalimantan. Tapi Tuhan katakan pindah. Di Labuhan Bajo, you akan buat semua jemaat. Bapak Ibu serius, waktu saya tahun 2010 ke sini, kami masih tidur empet-empetan. Tahun itu kita tidur di sebelah sana, gereja di sebelah sini, masih ada fotonya sama saya, masih saya simpan. Tapi sekarang Bapak Ibu, amazing luar biasa, tempat tidur saya empuk, amin. Kamar saya ber-AC. Itu semua karena siapa? God. Karena Tuhan. Dan semua itu karena Tuhan yang buat. Karena Om Rudi kenal Tuhan. Kita harusnya mengenal Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita harus mengenal Tuhan. Seperti Maria yang mengenal Allahnya. Dia mengerti apa yang akan dilakukan Tuhan bagi dirinya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana yang harus dilakukan? Kita lakukan seperti Maria bertindak. Yang kedua Bapak Ibu, Maria mengkonfirmasi kebenaran. Tidak jarang Bapak Ibu, kita marah karena kita tidak tahu kebenaran. Betul? Sebagai contoh, ini biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu di sini nggak ada, di sana yang banyak. Hei tahu nggak? Kata si itu, kamu tuh begini loh, kamu tuh begini. Kita marah, apa? Kapan dia bilang? Waduh, kita marah, terus kita datang marah-marah kepada orangnya. Kata ya, kamu begini. Kapan saya ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Benar apa benar? Nah ini remaja-remaja senyum-senyum nih. Seringkali kita terlalu mendengar sepihak Bapak Ibu. Saya pernah baca di sebuah koran, enggak tahu ini benar lawak-lawak atau apa. Seorang suami datang ke rumah melihat mobil baru di depan rumahnya. Waduh, mobil baru di depan rumahnya terparkir Bapak Ibu. Lalu dia masuk ke dalam rumah
dia melihat istrinya sedang menangis berpelukan dengan seorang pria. Suami yang begitu marah enggak? Marah enggak? Marah pasti. Lalu suaminya ini marah. Dia ngambil apa Bapak Ibu? Ambil palu. Ambil palu lalu mobil barunya diapain? Dia rusakin kacanya. Brak, bruk, brak, bruk, brak, bruk. Istrinya yang tadi menangis. Semakin menangis. Semakin menangis dia keluar rumah. Papa, what are you doing? Kenapa kau berpelukan dengan laki-laki itu? Kata suaminya. Istrinya bilang apa? Papa, itu mobil hadiah dari bank. Aduh, karena kita rajin menabung. Udah diapain sama suaminya? Udah dirusakin. Ini mungkin lawak ya Bapak Ibu. Bener gak? Tapi sering kali loh Bapak Ibu begitu. Suami istri benar. Sering kali istri marah karena suaminya terlambat pulang ke rumah. Dari mana? Udah selesai marahnya, baru Om Rudi telepon. Mama Keisha, sorry ya kalau ada Keisha namanya. Mama Keisha, Papa Keisha sudah sampai belum di rumah? Sudah Om Rudi. Emang dari mana? Tadi saya ajakin antar Ibu Holong ya, semoga gak ada. Ibu Holong ke rumah sakit. Aku udah marah-marah tadi sama suamiku. Sering kali kita seperti itu. Amin. Coba kita belajar dari Maria Bapak Ibu. Maria mengkonfirmasi kebenaran. Bapak Ibu saya kasih tahu kenapa konfirmasi itu penting. Lukas ini, penulis Lukas ini adalah seorang yang pintar Bapak Ibu. Dia cendekiawan, dia harus menyatakan bahwa sesuatu itu benar apa tidak. Mari bersama-sama baca yuk. Tolong slide membantu. Di Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Mengapa Lukas menuliskan hal ini? Mari kita baca bersama-sama. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. 4. Supaya engkau dapat mengetahui sama-sama yuk. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Sungguh Lukas seorang yang pintar Bapak Ibu. Dia mendengarkan tentang Yesus, makanya pada ayat yang ketiga Lukas berkata, aku terlebih dahulu menyelidiki. Dia nggak mau sembarangan membukukan Injil Lukas. Untuk itu Lukas harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Benar enggak sih? Kenapa? Karena Lukas itu bukan rasul Bapak Ibu. Sehingga dia harus benar enggak ya? Benar enggak? Lalu setelah mendapatkan sebuah kebenaran, dia menyelidiki, dia membuat keputusan dan membukukan ayat yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak Ibu, mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ngomong sama Bapak Ibu, udah ambil aja, udah jalanin aja, udah begini aja. Ada banyak teman yang memberikan kepada kita nasihat-nasihat Bapak Ibu. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus konfirmasi kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, Maria melakukannya Bapak Ibu. Bahkan malaikat yang datang kepadanya. Dia mengkonfirmasi kebenaran itu. Ayat Lukas pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Di sana dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Amin. Amin. Bapak Ibu kita mau lihat.
Saat ini penipuan di mana-mana dengan modus yang banyak, betul? Saya 10 tahun di Solo, ada beberapa guru sekolah minggu kami itu anak-anak muda yang sedang kuliah di sana. Ada yang namanya Surya, dia kebetulan anak orang kaya. Motornya waktu itu udah Mega Pro yang mahal-mahal. Tiba-tiba mamanya telepon kepada kami. Telepon saya lalu, "Inang, benar si Surya ini Inang?" katanya. Enggak. Kecelakaan katanya. Enggak, saya bilang. "Wah, tadi aku udah kirim uang 50 juta. Sama siapa itu?" katanya. Loh, tenang dulu Inang, tenang dulu. Bagaimana ceritanya? Tadi si Surya telepon saya nangis-nangis. Bilang, "Ma, aku kecelakaan, aku harus dioperasi. Aku harus begini, kirim lama uang 50 juta. Lalu mamanya kirim kepada orang itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada konfirmasi. Maaf kalau di sini pernah ada peristiwa ya. Bapak Ibu ditelepon, "Bapak Ibu akan mendapatkan uang 500 juta, namun sebelumnya transfer dulu 10 juta sebagai biaya administrasi." Ada seperti itu, banyak. Di Jakarta banyak yang tertipu, kenapa? Karena tidak ada konfirmasi. Berbeda dengan Maria. Maria mengkonfirmasi. Bapak Ibu saat ini sedang apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Anak-anak muda ada yang menjanjikan beasiswa di sana sini, tolong konfirmasi. Konfirmasi kepada Tuhan. Konfirmasi kepada kampus. Ada apa tidak? Jangan setelah sampai di Jakarta Anda merasa tertipu lalu nangis-nangis. Nah di sana senyum tuh. Kayaknya pernah ngerasain. Bapak Ibu ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlalu mudah percaya dengan janji. Tuhan berkata no, tapi kita mendengar janji manusia sehingga kita menjalaninya Bapak Ibu. Dan siapa yang salah saat semuanya berlalu? Kita nangis-nangis lagi dari Tuhan. Kepada Tuhan, "Tuhan aku mohon ampun, aku gak nanya Tuhan yang ini bagaimana Tuhan." Bapak Ibu, mari bila saat ini Bapak Ibu sedang menjalankan sesuatu bisnis yang menurut kita menjanjikan. Atau menjalani sekolah, atau menjalani hubungan yang seolah-olah membuat kita bahagia tapi Tuhan tidak suka. Konfirmasi kepada Tuhan, lepaskan itu. Kalau memang itu dari Tuhan, silahkan kita teruskan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita harus bertindak seperti Maria. Kita konfirmasi kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria? Yang ketiga, Maria seorang pejuang yang tak kenal menyerah. Seandainya di sini ada yang hamil 8 bulan, 9 bulan, diajak suaminya jalan kaki sejauh 6 kilometer, Bapak Ibu mau enggak? Mau enggak? Saya lebih baik enggak usah. Saya melahirkan di Labuan Bajo aja. Tapi Maria mau Bapak Ibu. Dan Tuhan ketika melakukan itu, mari kita buka Lukas 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kedua ayat 4 sampai 6 saya baca buat Bapak Ibu. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Bapak Ibu, perjalanan itu sungguh-sungguh sangat jauh, tetapi Maria sekali lagi memilih untuk taat dan mengikutinya. Kenapa Bapak Ibu? Itu sebagai latihan untuk Maria. Bila dia berjalan saat hamil besar, perjuangannya saat hamil besar dia berjalan ditemani dengan suaminya Bapak Ibu. Ternyata itu latihan untuk Maria ketika dia harus berjalan tertatih-tatih mengantarkan Yesus ke Bukit Golgota. Saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih sakit? Sebagai seorang ibu, mana yang lebih sakit? Waktu ibu mau melahirkan atau mengantarkan anak ibu masuk rumah sakit? Mana yang lebih sakit? Mengantarkan anak ke rumah sakit. Bahkan Maria sudah tahu Yesus akan mati di Bukit Golgota.
Tapi Maria memilih untuk taat. Dia sudah latihan Bapak Ibu. Amin. Kita perlu berjuang. Kita perlu berlatih Bapak Ibu. Anak muda, apa yang saat ini adik-adik sedang diminta Tuhan untuk latihan? Ibu-ibu, ibu sedang berlatih memasak, sedang melatih berjahit, sedang melatih apa? Accounting, sedang latihan apa? Percayalah, latihan yang kita lakukan akan berbuah. Anak muda belajar piano enggak bisa langsung oke Bapak Ibu. Saya kalau ngelihat orang main piano bisa sampai gini-gini gitu ya. Itu dibutuhkan latihan Bapak Ibu. Saya melihat tante masak tinggal ceplak-ceplok aja. Ini enggak mungkin kalau enggak latihan. Bisa enggak masak enak kalau cuma satu kali? Saya ngelihat itu tempat wadahnya. Tante, garam yang mana? Untung saya bisa membedakan yang mana garam dengan Ajinomoto ya. Karena di sana juga saya masak. Coba ini anak-anak ini yang kecil-kecil, kita kasih garam sama Ajinomoto, bisa bedain gak dia? Belum tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saat ini Tuhan menyuruh kita, melatih kita untuk berjuang, apa yang sedang dilakukan saat ini? Adik-adik sedang masuk universitas, sedang mempersiapkan diri. Mungkin ada yang mau masuk polisi, latihan, jangan pernah tinggalkan. Berjuang seperti Maria untuk melihat sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu percayalah. Ketika Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Tadi yang pertama apa? Mari ulangi. Maria percaya dan taat karena mengenal Allah. Amin. Bapak Ibu harus percaya untuk Tuhan. Yang kedua, Maria mengkonfirmasi kebenaran. Sama-sama kita konfirmasi apa yang tidak layak bagi Tuhan dalam hidup saya. Tolong kikis Tuhan. Saya mungkin kurang setia. Mungkin suami saya terlalu sering saya marahi Tuhan. Yang suami terlalu sering mungkin menipu istri di luar sana. Sehingga engkau tidak diberkati para suami. Segera bertobat. Kembali kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, berjuang seperti Maria. Maria berjuang step by step. Kita nggak tahu Maria yang menangis, yang sakit saat mengantarkan anaknya mau dilahirkan. 30 tahun kemudian dia berlatih berjalan ke Bukit Golgota. 30 tahun Bapak Ibu, 33 tahun. Kita nggak tahu berapa usia kita Tuhan akan angkat kita. Tapi teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita semua harus tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Yang mau tetap setia lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu. Sebagai kesimpulannya, percayalah kepada rencana Allah sekalipun tak mampu terselami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, pada saat ini menjelang akhir tahun 2023 ini, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Apa yang mungkin salah tahun ini yang aku lakukan? Atau kita sedang berbunga-bunga untuk sesuatu yang Tuhan sudah beri. Atau mungkin yang bukan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa hidup kita. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Konfirmasi kepada Tuhan. Dan ikutilah seluruh perjalanan, perjuangan yang harus kita lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God. Saya rindu untuk yang awal wanita saja yang menyanyikan lagu ini. Seperti wanita
mengurapimu. Yes God. Ini kami Tuhan. Mari semua wanita menyanyikan pujian ini. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu. Yes God. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita semua boleh nyanyikan. Seperti amin. Yes God. Tuhan menemukan hati di tempat ini, hati yang mencintai Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan.